Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhtana Karisma Kadri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ketahanan dan Dinamika Wilayah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan tugas besar dengan studi kasus tingkat ketangguhan ketahanan terhadap bencana alam di Kota Manado. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Bayu Ahmad, kedua ada Nanda Indana, Arya Jati, Ria Saputra, Rapi Pihan, dan Muhammad Andika Saputra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Next. Masuk ke latar belakang, Kota Manado sendiri merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara di Indonesia, yang mana wilayah ini terletak di tepi Teluk Manado dan dikelilingi oleh pegunungan serta memiliki sejumlah gunung berapi aktif, termasuk Gunung Lokon dan Gunung Soputon. Kota Manado sendiri telah mengalami sejumlah bencana alam yang signifikan di masa lalu. Contohnya ada letusan Gunung Lokon pada tahun 1991 dan 2011 yang mengakibatkan penutupan bandara dan pengungsian massal penduduk setempat. Selain itu, tsunami juga pernah melanda wilayah ini pada tahun 2004 sebagai dampak dari gempa bumi di Samudra Hindia. Pemerintah Kota Manado sendiri telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan ketangguhan dan ketahanan kota terhadap bencana ini, termasuk membangun infrastruktur yang tahan gempa, sistem peringatan dini, rencana evakuasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bencana dan langkah-langkah pengurangan risiko. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama adalah mengidentifikasi faktor kerentanan Kota Manado terhadap bencana, yang kedua mengidentifikasi tingkat ketangguhan Kota Manado terhadap bencana. Dengan tujuan, yang pertama, mengetahui faktor kerentanan Kota Manado terhadap bencana, dan yang kedua mengetahui tingkat ketangguhan Kota Manado terhadap bencana. Next. Baik, masuk ke gambaran umum wilayah studi. Kota Manado sendiri pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara, dan pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa. Pada sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Dengan total luasnya sebesar 157,26 hektar yang terdiri dari 11 kecamatan dan 87 kelurahan. Next. Baik, selanjutnya itu metode pengumpulan data. Di mana untuk pengumpulan data sendiri dilakukan dengan mengadakan survei, yaitu survei primer dan survei sekunder. Untuk survei primer sendiri, melakukan penelitian sebaran kawasan rawan bencana, pembagian kuesioner, dan wawancara. Untuk survei sekunder, didapatkan melalui media pembantu seperti internet, jurnal, koran, buku, atau dokumen. Untuk metode analisisnya sendiri, dilakukan analisis deskriptif dan kuantitatif untuk memberikan penjelasan mengenai setiap kriteria pembahasan yang dijadikan dasar dalam penentuan hasil penilaian. Dan juga dilakukan identifikasi terhadap lokasi penelitian dan daerah rawan bencana melalui pemetaan. Pada metode ini menggunakan software ArcGIS dengan melakukan overlay. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada bab 2 yang berisi tentang ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana, yaitu kota tangguh bencana atau resilient city, juga dikenal sebagai kota yang tahan bencana, adalah sebuah konsep yang menggambarkan kota yang siap menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana alam atau insiden yang dapat terjadi. Tujuan utama dari kota tangguh bencana adalah melindungi kehidupan dan harta benda penduduk, serta meminimalkan dampak negatif yang disebabkan oleh bencana. Next. Lalu selanjutnya ada kondisi tata ruang, yaitu karakteristik kota Manado yang merupakan kota yang memiliki pantai, bertopografi yang berbukit dan dilewati oleh 5 sungai besar, serta kota Manado dikelilingi oleh gunung api aktif yang berada di daerah sebelah kota Manado. Lalu perencanaan ruang pemukiman yang rawan terkena banjir, perencanaan kawasan industri luas 2 hektar yang berisiko terkena tsunami, perencanaan kantor pelayanan yang berisiko terkena tsunami karena berada di pinggiran pantai, perencanaan infrastruktur yang rawan bencana tsunami, mohon maaf, dan gempa bumi seperti WTP dan PLTD serta PLTS. Next. Lalu adapun infrastruktur dasar yang terdiri dari infrastruktur darurat, air dan sanitasi, transportasi, persampahan dan perumahan. Next. Lalu adapun fasilitas pelayanan publik yaitu terdiri dari pelayanan kesehatan yang terdiri atas fasilitas medis dan juga tenaga medis, pelayanan pendidikan yang terdiri dari fasilitas pendidikan serta tenaga pendidik, lalu pelayanan administrasi umum yang terdiri dari lembaga keuangan dan juga fasilitas pemerintahan, serta pelayanan pasar yang terdiri dari beberapa pasar yang ada di kecamatan yang pada di Kota Manado. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Yang selanjutnya ada sosial ekonomi. Status ekonomi. Ada bencana banjir dan banjir bandang di Kota Manado tahun 2013, kemungkinan hilang mata pencarian masyarakat sangat kecil, tapi banyak juga mata pencarian masyarakat yang terdampak. Yang kedua ada hubungan sosial. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Manado dalam upaya pertolongan pertama terhadap bencana, yang mana biasanya pertolongan pertama dilakukan oleh masyarakat.
Selanjutnya ada penelitian teknologi dan ekosistem. Pada perencanaan penanggulangan bencana daerah Kota Manado tahun 2014-2019, memiliki program kegiatan berupa penelitian dan fokus penelitian dan pengembangan teknologi. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi mengenai informasi bencana bisa dibilang masih cukup tertinggal, namun pemerintah Kota Manado sudah memiliki beberapa aplikasi. Yang terakhir ada ekosistem. Pemerintah Kota Manado telah melakukan program revitalisasi Sungai Tondano dalam rangka pengaruh utamaan pengurangan risiko bencana. Selanjutnya ada perencanaan dan perizinan, di mana perencanaan kerjaan dokumen rencana penanggulangan bencana Kota Manado 2015-2020 sudah diterbitkan oleh pemerintah kota yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan Jicak. Untuk pengadilan penguatan ruang, pengadilan dalam penguatan ruang di Kota Manado masih lemah. Banyak penguatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan yang telah diatur. Masih banyak daerah-daerah yang tersendiri kawasan konservasi seperti perbukitan, daerah penjaga serta kawasan bangunan dengan kurangnya penelitian dari pemerintah. Baik, selanjutnya ada kemampuan dasar stakeholder. Yang pertama ada edukasi. Pada umumnya masyarakat Kota Manado sudah memiliki pengetahuan tentang kebencanaan, lebih jelasnya mengenai kerentanan bahaya, namun sebagian besar masyarakat hanya memahami sebatas pengertian, tetapi dengan kurangnya pengetahuan mengenai tindakan-tindakan pengurangan bencana serta tindakan pra dan pasca bencana karena kurang tersosialisasi. Kemudian ada status masyarakat rentan. Keterlibatan masyarakat rentan terhadap pelatihan dalam simulasi dan mitigasi kebencanaan masih kurang karena kurangnya kesadaran masyarakat serta sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian untuk pelatihan kebencanaan di Kota Manado sudah menjadi fokus dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai rencana penanggulangan bencana daerah Kota Manado pada tahun 2014 sampai 2018 dengan fokus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Next. Selanjutnya ada kesiapsiagaan stakeholder. Yang pertama ada respon terhadap sistem peringatan dini. Stakeholder yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam respon saat terjadi bencana masih sangat kurang jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh kecilnya tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pelatihan menyangkut kebencanaan serta pelaksanaan pelatihan yang tidak disertakan simulasi. Kemudian ada peralatan darurat. Saat terjadinya bencana, peralatan darurat yang digunakan merupakan peralatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dan Provinsi Dinas Pemadam Kebakaran, serta dibantu peralatan dari TNI, PEMI, serta bantuan dari rumah sakit terdekat. Next. Selanjutnya ada kelembagaan dan anggaran. Yang pertama ada manajemen donasi. Bantuan langsung diberikan kepada masyarakat, kelompok masyarakat yang dilakukan dengan melakukan transfer dana dari KPPN Jakarta secara langsung ke rekening kelompok masyarakat. Kemudian ada organisasi masyarakat. Melalui rencana aksi pengurangan risiko bencana Kota Manado dengan program peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat mengadakan kegiatan membangun percontohan desa tangguh di zona-zona prioritas penanggulangan bencana. Kemudian ada pendanaan anggaran. Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Provinsi Sulawesi Utara di wilayah Kota Manado berasal dari APBN dan APBD provinsi. Selanjutnya ada koordinasi daerah. Antar daerah melakukan koordinasi dengan mengadakan kegiatan berupa kerjasama atau kolaborasi dalam mengikuti pelatihan kebencanaan yang dilakukan oleh Basarnas, BPBD, daerah, BNPB, provinsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis dari tingkat ketangguhan dan ketahanan Kota Manado terhadap bencana. Dari perencanaan ruang dan pemanfaatan ruang, Kota Manado sendiri dengan karakteristik berbagai bencana karena dikelilingi oleh laut, mempunyai pantai yang bertopografi berbukit dan melewati sejumlah sungai besar, serta dikelilingi oleh gunung api yang aktif. Sehingga dengan luasan 61% untuk infrastruktur sendiri, pada Kota Manado dapat dikatakan kurang. Karena dari nilai pencapaian yang hanya 23/80 dengan keterangan 28%, sehingga beberapa fasilitas pun untuk capaiannya seperti fasilitas pelayanan publik di Kota Manado adalah 36/45 dengan keterangan 80%. Untuk sosial ekonomi sendiri masih dikatakan ringan dengan capaian 7/15 dengan keterangan 47%. Kemudian untuk penelitian teknologi ekosistem dengan dikatakan kurang dari SDM dan juga capaiannya 8/20 dengan keterangan 40%. Untuk perencanaan dan perizinan dalam rangka pengurangan bencana di Manado dapat dikatakan berjalan baik dengan capaian 37/60 dengan keterangan 61%.
Untuk kemampuan dasar stakeholder sendiri dikategorikan baik karena sudah aktif dalam bersosialisasi dengan capaian 18/35 keterangan 51%. Untuk kesiapsiagaan sendiri dengan capaian 7/10 dengan keterangan 70% dapat dikategorikan masih sedikit. Dan kelembagaan dan anggaran pada kategori ini dalam mengurus dan mengatur terkait kebencanaan adalah 21/21 dengan keterangan 52%. Next. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yakni terkait tingkat ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana di Kota Manado melalui 9 kriteria yakni tata ruang, infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, sosial ekonomi, penelitian teknologi dan ekosistem, perencanaan dan perizinan, kemampuan dasar stakeholder, kesiapsiagaan stakeholder, dan kelembagaan dan anggaran. Nah, dari hal tersebut didapatkan 27 subkriteria dengan 65 indikator penilaian dan 102 indikator operasional dengan parameter 1-5. Maka untuk Kota Manado sendiri dari nilai keseluruhan mendapatkan nilai 280, sehingga hal yang bisa disimpulkan adalah tingkat ketangguhan dan ketahanan Kota Manado terhadap bencana adalah terdapat pada tingkatan sedang. Baik, selanjutnya untuk listen learn. Yang pertama, mengadakan edukasi pengurangan bencana terhadap masyarakat baik secara formal maupun secara informal. Yang kedua, menegakkan peraturan-peraturan tentang perlindungan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang. Lalu yang ketiga, masyarakat dan pengembang permukiman untuk menaati rencana tata ruang permukiman yang ada di RT RW agar terhindar dari risiko bencana gunung api, tsunami, dan kenaikan air laut. Yang keempat, khusus untuk bencana banjir kepada masyarakat untuk memperhatikan garis sempadan sungai, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan sumur biopori, dan memperhatikan kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan resapan untuk tidak dilakukan pembangunan perumahan agar supaya dapat mengurangi risiko bencana. Hingga 5, perlu dilakukan penetapan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung yang bertujuan untuk melindungi penduduk dan kegiatannya. Yang keenam, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan dapat dikembangkan untuk Manado yang lebih aman, nyaman, produktif, dan juga tangguh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Rio sebagai moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.